Pemirsa, kami akan bawa Anda kembali soroti apa yang dilakukan oleh terduga pelaku pemerkosaan ini, di mana memang banyak sekali korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, yaitu Iwas alias Agus, ini semakin bertambah. Nah, total korban yang sudah melapor polisi dan sudah melaporkan diri sebagai korban ke Komisi Disabilitas Daerah ini berjumlah 13 orang. Korban dugaan pelecehan seksual oleh tersangka Iwas, penyandang disabilitas dengan ataupun juga lahir tanpa dua lengan. Ini bertambah menjadi 10 orang, namun melapor secara resmi hingga hari ini memang baru 3 orang. Nah, sisanya ini adalah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Ketua KDD Joko Jumadi mengatakan jumlah korban terus bertambah. Nah, korbannya sudah melaporkan diri ke KDD adalah memang 13 orang, tapi memang polisi hingga saat ini baru menyebut hari ini 1 orang tersangka korban ini melapor lagi ke Subdit Renakta Polda NTB. Jadi yang sudah lapor ke pihak kepolisian adalah totalnya 3 orang. Nah, 10 orang ini hanya melaporkan ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tersangka disabilitas Iwas atau Agus terus menjadi polemik di masyarakat. Betul sekali, karena memang pada awalnya kasus ini tersiar, masyarakat ini kemudian mengatakan polisi bagaimana menetapkan sebagai tersangka untuk seorang pelaku yang disabilitas. Tapi kita nanti akan gali lebih dalam lagi. Agus sekarang kan berkasnya sudah di tahap pertama. Tahap pertama. Iya, P19 kan ya Pak. Udah pemeriksaan, berarti kan udah diperiksa sebagai tersangka. Dan statusnya Agus sekarang kan tahanan kota. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya. Tahanan rumah. Sampai tanggal berapa, Pak? Habis hari ini. Hari kita ini? perpanjang. Akan diperpanjang. Kita, tinggal tunggu kejaksaan berarti Pak ya? Hah? Tinggal tunggu dari kejaksaan. Kita udah koordinasi terus dengan penyidik jaksaanya, yang mudah-mudahan kita penuhin apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk mungkin kita lengkapi pendukung lain. Insya Allah kita sesuai dengan koridor yang ada. Sejauh ini sudah berapa laporan yang masuk, Pak? Ya, kalau laporan secara resminya tidak ada, belum. Tetapi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu tadi yang saya sampaikan 2. Tetapi yang kalau memang ada informasi yang lain, itu melalui Komisi Disabilitas mungkin yang akan. Baik, pemirsa, hingga saat ini memang kita mengetahui bahwa semakin banyak korban yang melaporkan atau setidaknya mengaku korban dan melaporkan. Kita masih akan terus tunggu karena memang harus diperiksa, minta keterangan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian. Tapi korban ini melapor kepada Komisi Disabilitas Daerah. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat bagaimana judul ini kami pilih. Mandi Suci adalah jurus Agus kelabui mahasiswi. Karena memang termasuk dari perbincangan kemarin. Semalam saya mengajak Anda juga untuk bisa mendengarkan bagaimana pengakuan yang disampaikan oleh pelaku atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Agus ini. Kemudian juga sudah mendengarkan kronologi versi dari korban. Memang bagaimana tekanan-tekanan, kemudian juga pengaruh main game, permainan secara mempengaruhi secara pikiran ini dilakukan oleh Agus untuk bisa melaksanakan apa yang ia kehendaki, apa yang ia mau dari para korban, dari para mahasiswa ini. Termasuk ada ritual mandi suci. Karena sempat ada disampaikan oleh Agus ini, ia mengajak para korban ini kemudian ke sebuah penginapan dan diminta untuk melakukan mandi suci. Ia yang juga membantu untuk melakukan ini sebagai upaya penyucian karena sudah ada sebuah rahasia yang dilakukan ataupun juga diceritakan oleh korban ini kepada Agus. Ini sangat menarik, Pak Arianto, kemudian dokter. Kita tahu bagaimana seorang yang difabel tidak memiliki tangan, nah ini juga menjadi hal yang kemudian membuatnya menyangkal semua yang dilakukannya. Bagaimana mungkin seorang dengan kondisi tubuh seperti saya bisa melakukan pemerkosaan. Tapi dari yang diceritakan oleh pihak korban ternyata permainan pikiran, mempengaruhi korban ini, itu yang dilakukan Pak Arianto. Sebelumnya sudah ada kasus-kasus seperti ini Anda temukan Pak Arianto? Sering. Saya selama jadi polisi itu kesimpulan saya itu setiap tersangka kalau diperiksa tidak akan mungkin dia mengakui. Walaupun sudah ditunjukkan bukti-buktinya begini-begini, dia tetap tidak akan mengakui. Belakang kalau sudah kepepet sekali barulah dia mengakui. Kalau mengatakan bahwa pengakuan itu akan memperingan hukumannya itu baru. Nah, dengan kejadian yang disabel ini kan, justru dia kan ngomong-ngomong saya nggak bisa apa-apa. Ini mosok saya bisa melakukan kayak gitu kan. Iya, tidak punya tangan. Menghadapi yang seperti ini polisi mestinya harusnya waspada. Dia sudah menjual pada medsos, ini loh. Seakan-akan polisi itu brutal, ngarang aja kan gitu. Makanya kalau saya jadi sebagai polisi dan saya jadi
dari Polda sana itu saya sudah sarankan juga. Iyo mestinya sekarang cari saksi sebanyak-banyaknya, alat bukti sebanyak-banyaknya, kumpulkan, masukkan dalam satu berkas, dan kemudian nanti sampaikan ke jaksa. Tapi sementara itu apa yang Anda dapat langsung ekspos pada masyarakat. Saksi-saksi misalkan tadi dikatakan ya ada berapa, 3 atau berapa. Sampaikan aja saksi A mengatakan gini, saksi B mengatakan gini. Mereka sendiri suruh ngomong di depan media. Supaya orang-orang itu yakin bahwa polisi sudah dapat bukti saksi, bukti-bukti ini. Bukan hanya polisi yang arogan ingin bahwa kalau dia sudah mau dia nangkap pasti gitu kan. Ini satu. Jadi salah satu yang selama ini yang saya anggap kelemahan polisi ya dalam dia cara bagaimana menerangkan pada publik tentang keresahan yang ada terjadi di masyarakat. Selama ini kan keresahan di masyarakat kan ada apa? Mana mungkin orang disable gitu kemudian main tangkap, polisi kan arogan. Sampai anggota DPR sendiri mengatakan mana mungkin orang kayak gitu. Itulah orang yang orang awam umumnya kayak gitu. Mestinya polisi ini yang nangani kasus itu dia punya bukti-bukti yang banyak yang mengcounter itu. Kenapa nggak diekspos gitu? Nah itu kekeliruan polisi. Kenapa? Karena selama ini polisi berpikir bahwa penyidikan itu adalah untuk pro justisia. Dia hanya akan melaporkan hasilnya itu kepada jaksa untuk di persidangan. Padahal itu ditunggu-tunggu oleh publik kan gitu kan. Dan tidak ada larangan untuk menyampaikan hasil penyidikan kepada publik. Demi untuk penjelasan supaya kita tidak dibully dengan medsos itu. Itu kira-kira ini kejadiannya dari Vilar. Dan untunglah sekarang kemarin kan udah press release ya. Dengan menghadirkan semua saksi ahli itu ngomong begitu agak positif kan sekarang. Saya sarankan semua saksi korban itu direkam suaranya diekspos di sini sebelum sidang. Jadi masyarakat bisa tahu persis oh yang terjadi. Jadi enggak sentimen negatif terus dengan tindakan polisi. Saya kira itu. Ya, Dr. Vivi ini menarik bahwa seorang pria disabilitas ini kemudian setidaknya dari pengakuan dari korban yang terakhir ini. Jadi mengaku mereka baru berkenalan tapi kemudian sudah mampu dicuri rasa simpatinya, empatinya sehingga kemudian mau mengikuti kehendak dari pelaku ini. Padahal kalau kita lihat dari segi usia juga saya tidak mendapatkan informasi segi usia. Tapi yang dikatakan adalah korban ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang seharusnya memang mungkin bisa berpikir, bisa memilih kehendaknya sendiri, tapi ternyata termakan apa yang dikatakan oleh pelaku. Tapi nanti dokter bisa berikan pandangan mengenai hal ini termasuk nanti setelah jeda kita juga akan kembali tayangkan perbincangan dengan pelaku di program Apa Kabar Indonesia semalam. Tapi saat lagi tetaplah bersama kami. Kerah dan itu semua itu bohong itu Bu, gitu. Semua bohong, tidak ada tadi yang namanya menekan, yang mengancam akan memberikan informasi, cerita dari wanita tersebut kepada orang tuanya, tidak ada seperti itu Mas Agus? Tidak ada Bu, bagaimana? Karena terus terang Bu ya, kita itu baru kenal Bu, dan yang di mana nggak mungkin orang baru kenal tahu nama orang tuanya Bu, gitu. Saya terus terang dari tadi saya diam karena saya memikirkan saya nggak mau nyakitin perempuan karena ibu saya juga perempuan Bu. Itu yang saya pikir, makanya saya ngalah. Hanya percaya pada Tuhan. Pasti kebenaran akan terungkap Bu, itu aja. Dengan keadaan seperti segini, mau bagaimana caranya saya mempermainkan orang atau membawa orang secara paksaan atau tekanan itu nggak bisa. Bukan kalau dia memang terpaksa dia bisa minta tolong kepada orang di teras Udayana itu biar rame di sana Bu, siang hari itu Bu, gitu. Ini tidak diapa-apain. Nah sekarang secepatnya di TV One ini saya akan memberikan bukti atas pencemaran nama baik saya yang belum saya sudah menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka. Dia sudah mengekspos saya di media sehingga dituduhkan saya gitu dan tanpa beluran muka dan terang-terangan disebut nama saya. Dan dia mengambil foto saya diam-diam di IG Bu. Foto saya megang gamelan di saat saya kerja ngisi acara. Dan satu lagi yang dimana postingan ini saya sudah mengetahui bahwa si cowok ini teman yang saya ajak ketemu sama si cewek ini, dia yang memviralkan saya seketika dia punya dendam sama saya Bu, gitu. Dan saya akan setelah saya lihat ini pelan-pelan Mas Agus sebentar, saya tahan dulu sebentar. Tiba-tiba Mas Agus bercerita ada orang ketiga, ada seorang pria juga terlibat dalam kasus ini. Sebentar, saya tidak mendengarkan dari awal. Apa? Siapa peristiwa? Siapa pria ini? Kenapa Mas Agus bercerita? Apa hubungannya? Ya, ini Bu, dia itu adalah temannya yang cewek Bu. Yang satu mempeluk saya, yang satu memfoto saya gitu. Yang satu mempeluk cewek ini Bu. Seketika gak ada kejadian gitu. Mas Agus, sebentar. Padahal pulang pergi kita baik-baik aja gitu. Mas Agus, apakah menurut Mas Agus ada seorang pria ini yang
kemudian membuat semua skenario ini, membuat menjebak Mas Agus? Kalau menurut Mas, versi Mas Agus kan salah satunya adalah Mas Agus mengatakan pada media bahwa Mas Agus dijebak. Apakah pria ini yang Mas Agus katakan menjebak Mas Agus? Ya, saya akan menglihatkan bukti screenshotannya, Bu. Setelah saya lihat ini, saya akan memberikan ke TV One sebuah bukti screenshotan dan pun foto itu. Saya janji, Bu, saya masih punya bukti. Yaitu cuplikan dari pernyataan Agus yang disampaikan di program Apa Kabar Indonesia Malam semalam. Saya juga sempat memberikan beberapa pertanyaan kepada Agus, dijawab juga termasuk juga pembelaannya terhadap apa yang dilakukan terhadap korban. Memang berbeda dengan pengakuan dari pendamping korban, tapi melihat dari apa yang disampaikan sebagai seorang psikiater juga yang bisa membaca mungkin ledakan luapan emosinya begitu, Dok. Apa mungkin yang bisa dikatakan dari Agus ini atau pelaku ini, tersangka ini? Iya. Tentunya untuk bisa menilai kondisi mental seseorang, kita perlu melakukan pemeriksaan secara langsung ya. Tapi kalau melihat dari kasus yang ada, kita melihat adanya indikasi kemungkinan ini suatu manipulasi psikologis. Karena ada perbedaan cerita antara korban-korban yang nggak cuma satu nih. Ya, yang speak up mungkin ada beberapa nih yang akan memberikan informasi. Ada beberapa cerita yang bisa dibilang serupa dan ada cerita dari terduga pelaku yang berbeda. Berbedanya sangat bertolak belakang. Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita perlu menduga dulu apakah ini ada suatu manipulasi psikologis yang sedang dilakukan bahkan tidak hanya kepada korban, kepada kita semua. Untuk bisa mungkin kita jadi merasa bersalah kalau kita, iya ya kok kita menuduh dia, misalnya gitu. Kan dia seorang difabel. Contohnya, atau kita jadi merasa, iya juga ya, jangan-jangan beneran suka sama suka. Kita jadi ikut terbawa dengan manipulasi yang disampaikan gitu oleh terduga pelaku. Walaupun memang semua akan perlu pemeriksaan dan pembuktian ya. Tapi prinsipnya ketika kita menghadapi ada kasus di mana seseorang melaporkan adanya pelecehan seksual, adanya kekerasan seksual, itu betul-betul harus kita terima dan kita tindak lanjuti dengan serius. Ini yang membuat tindakan kekerasan seksual itu terlalu menjamur dan banyak dan tidak ada sanksi yang jelas kepada pelakunya. Karena ketika orang melapor, dia malah jadi pihak yang disalah-salahin. Yang diduga, kamu ini kali kegeeran aja kali, salah kira kali, mana mungkin. Dan ini yang harus hati-hati sekali dalam kita mengatasi kasus-kasus pelecehan seksual. Karena kalau menurut saya, kejahatan yang paling keji adalah kejahatan seksual. Dampak psikologis untuk korban itu luar biasa. Bahkan lifelong, bisa seumur hidup dia mengalami trauma. Mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Sehingga ini kita perlu betul-betul berhati-hati. Dan kalau melihat dari sekilas tadi ya cuplikan video, kita lihat bahwa si terduga pelaku ini cukup smart, pandai berbicara. Dan ketika tadi di wawancara gitu ya, ada penggeseran topik gitu. Jadi ditanyanya apa, kemudian tanpa sadar, untungnya Mbak Putri cukup sigap untuk meneliti kembali gitu. Tunggu dulu nih, apa nih yang lagi dibicarakan? Kenapa topiknya langsung digeser ke arah bahwa memang aku di frame, aku dijebak gitu. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita harus berhati-hati. Apalagi ketika misalnya ditanya apakah benar itu artinya Anda merasa dijebak gitu oleh si orang ketiga ini? Oh ya seperti itu. Nah, jadi ada informasi yang belum tentu konsisten dan kalau kita melihat ada bertolak belakang, kita harus lihat terlebih dahulu mana yang kayaknya memang lebih bisa kita yakini sebagai apa yang terjadi real. Karena memang seseorang yang jago manipulasi sangat mudah memutarbalikkan fakta atau melakukan gaslighting, di mana korban juga jadi ragu, apa iya ya? Jangan-jangan saat itu aku memang, jangan memang aku yang mau ya, atau aku yang bodoh ya? Jadi bisa ya menempatkan korban seperti itu ya? Bisa, sangat bisa membuat seseorang yang mengalami korban dari suatu tindakan kekerasan seksual dengan manipulasi psikologis, yaitu suatu tindakan yang ditujukan untuk menginfluence dan juga mengendalikan. Jadi mempengaruhi dan mengendalikan seseorang yang kerugiannya ada pada lawan bicaranya gitu, pada orang tersebut. Itu manipulasi. Nah, apa aja sih tekniknya? Bisa dengan rayuan, seduksi,
pujian-pujian, flattery, sugesti. Sugesti itu seperti kayak prinsip-prinsip hipnosis, di mana seseorang itu sangat terpukau dengan kata-katanya, dengan cara bicaranya gitu. Ini sama halnya seperti banyak orang yang tertipu ya, kalau misalnya tertipu oleh orang yang modusnya penipuan, dia bicara banyak, kita tanpa sadar ikut nih ke ATM misalnya gitu. Kan itu butuh perjalanan proses kan. Betul. Nah ini sama, ketika orang bertanya-tanya, kok bisa ya ikut ke hotel sambil kendarain motor misalnya. Bisa sekali ketika seseorang itu dipengaruhi secara psikologis. Baik, membutuhkan kemampuan berbicara seperti apa sebenarnya, Dok? Karena yang kita tahu ini setidaknya dari cerita korban terakhir, mereka ini orang baru kenal di tempat itu juga, di sebuah taman, tapi kemudian dengan manipulasi itu yang kemudian berbuntut dengan ancaman, begitu akhirnya kemudian mengajak untuk ritual pembersihan diri dan sebagainya. Korban ini mau ikut, membutuhkan, berarti pelaku ini memang selain ahli berbicara, atau juga apa lagi yang dibutuhkan? Ya, mungkin kalau ini sudah berulang kali ya, selain ahli berbicara, dia tahu bagaimana cara memainkan kondisi psikologis seseorang. Artinya gini, dia bisa melihat nih apa kelemahannya, kerentanannya, cepat bisa didapat gitu ya. Mungkin dengan berbincang-bincang digali informasi pribadi, kemudian didapatkan satu titik kelemahan, itu menjadi kuncinya. Gitu. Mungkin ditanya misalnya ya akun media sosial, sehingga bisa dideteksikan misalnya dia tinggalnya di mana, atau akan dicari informasi lebih lanjut. Sehingga bisa jadi korban, wah dia sudah tahu tentang hidup saya, pribadi saya, atau mungkin ada rahasia-rahasia pribadi, atau ada hal-hal yang tanpa sadar akhirnya korban mau melakukan, jadinya itu yang dia pegang sebagai informasi yang bisa disebarluaskan, misalnya seperti itu. Dan itu sangat bisa membuat seseorang akhirnya merasa terintimidasi, di bawah tekanan, mengikuti apa yang diminta ya, atau disuruh oleh si terduga pelaku. Nah itu kalau kita bicara tentang apa yang biasanya terjadi pada kekerasan seksual. Iya. Nah terakhir juga penutup singkat dari Pak Arianto, silakan Pak. Ya saya hanya melihat dari penyidikan ya. Ini masalahnya adalah penyidikan antara seorang pelaku yang lihai dan cerdik ya, melakukan suatu tindak kejahatan dengan memanipulasi dan membohongi publik ya, bahwa dia itu nggak mungkin berbuat jahat. Maka tugas polisi sekarang di sini adalah mencari bukti-bukti yang lengkap, ya, mengumpulkan saksi-saksi yang lengkap. Semua itu kemudian dituangkan di dalam berkas perkara supaya nanti lengkap. Buktinya itu bukan hanya 2 alat bukti, tapi ratusan alat bukti yang bisa disajikan di dalam berkas perkara. Contohnya tadi kesaksian korban ini ceritanya kayak apa, direkam semua tuh pembicaraannya gitu, saksi B ini pembicaraan gitu, saksi C ini termasuk berkas bukti-bukti itu harus punya bukti fisik ya. Nah itu nanti gunanya untuk disampaikan ke jaksa dan hakim supaya divonis. Nanti hakim yang akan memvonis ini apakah ini yang benar ini atau salah itu gitu ya. Yang kedua, polisi harus mulai sekarang juga memberitahu kepada publik. Supaya publik jangan digalang oleh keterangan dia terus. Tapi sampaikan kesaksian-kesaksian yang apa adanya itu kepada publik, ini loh bukti-buktinya. Sehingga publik nggak tercipta, tercetak dengan ceritanya dia itu. Itu saya kira 2 tugas ini ya, tantangan daripada polisi supaya bahwa polisi sebagai pelindung pengayom itu bisa diwujudkan. Gitu. Jadi tugasnya adalah kumpulkan bukti yang sebanyak mungkin, scientific, ratusan kalau perlu ya, di dalam berkas. Dan yang kedua, berikan penjelasan kepada masyarakat, bukan polisi yang ngomong, biar orang-orang itu yang ngomong di depan publik, sehingga nanti publik akan bisa memvonis sendiri lah kira-kira siapa yang salah sebelum persidangan gitu. Baik. Dokter terima kasih sudah hadir memberikan pandangannya. Pak Arianto juga terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana proses tentunya kelanjutan dari pihak kepolisian, termasuk juga informasi apa yang nanti disampaikan dari korban yang memang melaporkan ini semakin banyak.